Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahumullah. Kalau kita membaca Al-Quran dan hadis, maka kita akan mendapatkan dan melihat serta memahami dalil-dalil yang bersifat umum, yaitu am, dalil-dalil yang bersifat khusus, yaitu khos. Sehingga para ulama di dalam kitab usul fikih, kitab Waraqat, Lubul Usul, Jam'ul Jawame, dan bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfanya juga didahului oleh perintis kitab usul fikih yaitu Imam As-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya, mengharuskan kita untuk tidak boleh menelan mentah-mentah dalil umum. Kita tidak boleh mengambil serta mengejawantahkan serta mengaplikasikan dalil-dalil umum, sebab kita harus melihat dalil-dalil khusus pula, sehingga dalil umum itu harus ditaksis, harus dikhususkan. Dalam konteks ini, sebagaimana dalam firman Allah yang bersifat umum, yaitu faqtulul musyrikin, perangilah kamu terhadap orang-orang musyrik, terhadap non-muslim. Dalil ini oleh para ulama bersifat umum. Tidak boleh ditelan mentah-mentah dan tidak boleh diejawantahkan begitu saja. Sebab dalil sifat umum ini dikhususkan dengan dalil-dalil yang bersifat khusus. Yang pertama, kata para ulama, dikhususkan dengan Al-Quran di ayat yang lain, illa ahadtum minal musyrikin, katanya, kecuali non-muslim yang melakukan perjanjian damai. Dan dikhususkan pula, ditaksis dengan hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang melukai non-muslim yang hidup damai bersama umat Islam, maka dia melukaiku. Nabi Muhammad pasang badan bagi non-muslim yang hidup damai dengan orang Islam. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, siapa saja yang melukai non-muslim yang berdamai, hidup damai dengan umat Islam, maka dia melukaiku. Ini satu pembelaan terhadap non-muslim yang berdamai. Lalu kemudian dalil umum faqtulul musyrikin pun dikhususkan pula dengan takrir, dengan tindakan-tindakan nyata Nabi dalam interaksi sosial dengan non-muslim. Nabi melakukan perjanjian bersama masyarakat Madinah dari berbagai kepercayaan. Di sana ada Yahudi, Nasrani, ada Majusi, ada Ubadul Wasan, penyembah berhala, dan bahkan orang musyrik melakukan perjanjian damai dan melakukan perjanjian agar bersama-sama membangun kota Madinah yang disebut dengan Mitsaq Madani. Nabi Muhammad pun, kaum muslimin, beliau melakukan as-sulhu, melakukan rekonsiliasi, melakukan perdamaian, perjanjian damai dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan dengan kaum musyrikin. Kita mengenal as-sulhul Hudaybiyah. Nabi Muhammad melakukan rekonsiliasi. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak boleh mentah-mentah mengambil dalil umum, sebab dalil umum itu harus kita cari dalil-dalil khusus yang lainnya, karena banyak sekali dalil umum itu yuradu bihil khas, dalil umum tapi yang dikehendaki adalah kekhususan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.